Ya, oke. Selamat pagi kembali rekan-rekan sekalian. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat pagi ini dan terus sehat untuk kedepannya. Dalam kondisi PSBB, saya kira tidak ada alasan untuk kembali untuk bertemu, belajar, berkomunikasi, ya, untuk sama-sama sering meningkatkan pengetahuan masalah update update produk, knowledge dan lain-lainnya. Dan terima kasih atas kesempatan waktu untuk Simen dan tim. Kita diberi kesempatan untuk diberikan wadah, ya, acara bertemu dengan customer, khususnya customer Simen. Oke, tanpa membuang waktu banyak, seandainya nanti ada pertanyaan, boleh di chat saja, dan saat Q&A saya akan bantu menjawab, ya. Dan beberapa hal yang saya kira tidak perlu harus kaku, ya. Kita santai saja hari ini. Kalau bertemu mungkin sedikit rada harus formal, tapi kalau di web ini kita gaya bebas saja, ya. Jadi silakan kalau yang mau ngopi-ngopi dulu sambil mendengarkan, ya. Saya akan berusaha untuk maksimalkan waktu yang ada. Oke, kita langsung saja. Saya akan sampaikan beberapa case, ya, yang menjadi pembuka informasi pagi ini. Oke, sebelumnya kenalkan nama saya Ari Prianto. Saya sebagai Product Management untuk Kaspersky di VSTHS. Dan seandainya ada kawan-kawan sekalian yang mau untuk berkomunikasi langsung dengan saya, boleh email atau WhatsApp, boleh. Seandainya harus urgent call, silakan call saya. Seandainya butuh bantuan mendesak, silakan juga hubungi. Nanti kami akan melibatkan tim dari Simen, dari tim support kami juga. Ya, oke. Ada informasi yang sebenarnya sama-sama penting, ya, kita ketahui. Sebelum saya memulai rangkaian informasi produk and solution, ya, kita melihat dari pantauan langit, ya, dari satelitnya Kaspersky. Ya, ini ceritanya judulnya satelit Kaspersky lah. Ya, mungkin dengan efek epidemik dari COVID-19 terlihat direct attacking yang biasanya dilakukan oleh tim yang melakukan penyerangan terhadap corporate khususnya, biasanya adalah melakukan direct attacking, ya. Sekarang semakin sulit karena staf yang biasanya dikumpulkan di hari kerja di kantor dalam pengawasan seluruh infrastruktur pengamanan security yang ekstra super ketat, sekarang harus bertebaran ke rumah, ya, WFH, work from home. Ini otomatis membuat strategi company itu kocar-kacir, gitu, yang kita lihat, ya. Karena apa? Karena di saat waktu yang kita tidak tahu kondisi COVID ini terjadi di bulan Maret, kita tidak pernah predik dalam hal ini di tahun 2019 akhir. Ya, di hari H sejak isu COVID, banyak perusahaan yang kebingungan bagaimana memonitor setiap staff, dan bisnis harus tetap berjalan. Ya, kekhawatiran data bocor, security breaching dan lain-lainnya, ini yang membuat kekhawatiran dan terjadi di beberapa company, ya. Untuk pantauan di Indonesia sendiri, yang menjadi catatan, ya, menjadi catatan bukti otentik ketidaksiapan tim security untuk mengawal pengamanan di setiap laptop. Contohnya adalah nomor 1 top list di Indonesia terinstall antivirus fake Segurazo. Pernah dengar mungkin? Coba silakan cek, ya, silakan cek di Google fake EV Segurazo. Nah, Segurazo. Silahkan lihat, ya, di Google, dan tampilannya kurang lebih seperti apa. Tolong Pak Ari sampaikan kalau memang nggak terlihat, ya, di layarnya. Kelihatan nggak nih layar saya? Kelihatan, ya? Oke. Kalau yang tidak terlihat, tolong info saya. Jadi banyak sekali fake AV, ya, Segurazo dengan bentuk
tampilan yang berbeda-beda, tapi judulnya sama, Segurazo. Ya, jadi ke pertanyaan tim pada saat dia pulang ke rumah dan stay at home, bekerja di rumah, tidak ada endpoint yang terinstall dan ingin diamankan, akhirnya pilihlah beberapa pilihan yang jatuhnya ke Segurazo. Indonesia paling banyak, Indonesia paling banyak, karena tidak ada arahan harus pakai endpoint apa, bagaimana cara mengamankan laptop ya yang belum termonitor. Karena Indonesia tidak ada yang mencapai 100% endpoint yang termanage ya. Paling tinggi paling 85%. Ya, 15%-nya paling unreachable ya, entah kenapa, saya nggak tahu. Jadi banyak sekali temuan antivirus fake yang terinstall di Indonesia ini, banyak sekali. Ini Segurazo nih, menawarkan pengamanan, kemudian tuning, ya kemudian menawarkan free AV dengan statistik yang katanya number one dan lain-lainnya, ya the best antivirus dan lain-lainnya. Ya, jadi banyak sekali ibaratnya web service-nya lah yang terbaik ditawarkan dalam bentuk ya pop up dan lain-lainnya, ya bermula dari bukanya sosial media dan lain-lainnya seperti itu. Ya, terjebaklah sampai terinstall, terlihat progresnya bagus, ya sampahnya bersih, virusnya bersih. Nah disitulah bercokol backdoor ya, dan lain-lainnya, ya penyakit-penyakit ya dari spesies itu. Jadi Indonesia nomor 1 ini adalah yang Segurazo nih, yang hoax kategorinya, fake AV dan lain-lainnya lah kurang lebih ya. Ini banyak sekali yang kayak hack KMS ya. Jadi karena tidak ada komunikasi dengan IT karena mungkin kondisi WFH, mereka menginstalkan aplikasi, uninstall, install, uninstall tanpa license yang proper milik company. Jadi mereka menggunakan hack KMS dan lain-lainnya. KMS itu mirip kayak key generator lah, mirip kayak keygen. Banyak sekali KMS. Indonesia banyak KMS ya. Oke, ini informasi pembuka ya. Artinya ya kita pikirkan tetap harus pikirkan pengamanan yang terbaik untuk endpoint ya selagi semuanya bekerja di rumah, dan mungkin juga bagaimana kita mengubah konsep manajemen setiap laptop notebook yang dibawa ke rumah tadi ya, kita pikirkan itu nanti. Oke, itu kira-kira informasi pembuka dari saya. Kita kembali ke materi awal ya. Oke, bagi yang belum mengenal Kaspersky Lab ya, jadi Kaspersky Lab ini adalah perusahaan company yang saya kira sudah semua orang tahu ya, dipimpin oleh Eugene, dan Eugene juga sendiri sebagai co-foundernya sekaligus ownership-nya, dan timnya yang saat ini bekerja termasuk di Indonesia diberikan 2 ahli grid team. Nah, grid team ini adalah Global Research Analysis Team. Kenapa Indonesia itu saat ini dapat respon tercepat dibandingkan negara lain yang tidak memiliki dedicated grid team. Nah, Indonesia ini dapat grid team 2 orang. Ya, jadi seluruh pengguna produk Kaspersky khususnya di Indonesia itu mendapatkan panduan, bantuan super cepat dari tim terbaik Kaspersky Global Research Analysis Team. Jadi seandainya ada masalah, insiden dan lain-lainnya, hitungan tidak ada 1 jam langsung direspon. Ini luar biasa ya. Kita pernah mendapatkan respon kurang dari 1 jam. Ya. Mereka bekerja memang hampir 24 jam ya, melakukan APT hunting, threat hunting dan lain-lainnya, dan memantau Indonesia juga seperti apa ya. Jadi ini satu saya bilang kesempatan bagus ya untuk khususnya Kaspersky. Bagi yang belum menggunakan Kaspersky, welcome. PCMan bisa mengenalkan secara produknya ya, silakan uji coba produknya 30 hari free gratis ya. Sepatu PCMan bisa menawarkan gratis 2 bulan silakan ya. Jadi APT yang sekarang ini terlihat di lini jajaran produk, jajaran perusahaan enterprise itu tidak pernah terekspos oleh sosial media manapun ya, karena ini kategorinya cybercrime. Ya, oke, dan setiap tahun tidak pernah ada penurunan secara signifikan ancaman nyata cybercrime, even termasuk dalam kondisi pandemi sekalipun.
Ya, bahkan dalam situasi pandemik ditambah ekstra data loss ini di perusahaan kebanyakan terjadi ya, data loss. Banyak data perusahaan yang selama ini diamankan ya, dijaga karena memang dijaga dari sisi perimeter company, ternyata sekarang pada pulang ke WFH data bocor semua gitu ya. Data bocor, ada kejadian laptopnya hilang di mobil perjalanan karena selagi WFH ada juga dalam hal tertentu mereka membawa laptop sambil bertamasya di saat WFH, ya laptopnya hilang, data perusahaan hilang. Nah ini tidak diantisipasi oleh perusahaan. Ya. Selain security breaching juga data loss kebanyakan. Dan kondisi hasil dari survei ya sampai sekarang persentasenya masih 50% ke atas, bahwa meskipun mereka pakai endpoint tapi confirm compromise ya. Jadi ada masalah di network, masalah data loss, dan terakhir juga di instansi pemerintahan juga ada yang cerita di device lah ya, dan lain seterusnya, sabotage. Kemudian data breaching, security breaching juga security breaching juga terjadi masih di atas 50%. Ya. Nah, untuk tren yang terjadi saya sudah sampaikan tadi ya, di Indonesia khusus seperti apa. Tentu kita juga harus melihat target industri dan segmen yang ada ya, yang tentu kita harus lihat kepentingannya di mana gitu kan. Saat ini kita sedang concern fokus di cyber security, tapi di hal lain juga industri khususnya 4G.0 itu juga perlu pengamanan ekstra ya. Seperti Internet of Things, Kaspersky sudah memiliki core switch menggunakan OS Kaspersky OS, contohnya seperti itu. Kemudian di pabrikan Ford ya, yang autonomous, mobil yang bergerak sendiri menggunakan Google, itu juga sudah ada produknya Kaspersky OS di situ. Kemudian system integration, simulation, autonomous robot, big data, augmented reality, manufacturing, dan cloud computing, ini semuanya sudah masuk di sektor Kaspersky punya. Ya. Ini semua adalah digital transformation. Nah, hal yang menjadi saya sudah jelaskan tadi di cyber security adalah masalah hal pencegahan dan hal kerusakan, penghilangan data dan lain-lainnya dari yang sekarang serangan tidak lagi ke simple attacking tapi sudah merana ke complex attacking. Ya, complex attacking. Kenapa bilang complex attacking? Karena semua ancaman serangan terselubung, ya tidak terlihat mudah gitu penyelesaiannya, dan kita melibatkan juga orang banyak yang minim security awareness-nya. Ya, termasuk resources-nya juga kita lihat saat ini perusahaan dalam kondisi COVID apalagi ya, orang IT yang ada tetap jumlahnya bahkan berkurang ya, dengan jumlah node yang mungkin tetap bahkan bertambah. Ya, di sini semakin lama setiap tahun kompleksitas dari ancaman semakin meningkat, juga orang juga tidak bertambah, jadi ini problem. Dan tentu kita harus memikirkan satu hal, bahwa untuk menghadapi ancaman yang kompleks, kita harus mulai berangkat dari strong endpoint. Jadi common endpoint itu tidak cukup, ya, kita butuh strong endpoint. Jadi kalau seandainya yang sudah pakai Kaspersky, strong endpoint ini sudah ada di versi 11. Jadi tolong mulai migrasikan ke versi 11 karena dia sudah memiliki engine yang terbaru, machine learning ya, dan sudah termasuk fitur-fitur yang terbaru diberikan. Yang belum pakai Kaspersky, tolong cek kembali endpoint-nya. Kategori strong endpoint ini sudah harus memiliki engine yang kategori next generation, ya, machine learning dan lain-lainnya, termasuk memiliki fitur automate EDR, kemudian advanced detecting untuk advanced APT, ya, kemudian bisa integrated sama sandbox-nya, ya, itu juga ya. Dan di sini sesuatu yang menjadi challenge, bahwa menghadapi ancaman yang kompleks itu perlu high level automation.
Nah, ini akan menjadi tambahan gap lagi nih kalau tidak kita paham dengan proses automation, maka faktor human yang menjadi kendala di sini. Kemudian kita juga menuntut harus menerapkan simplified deployment, ya. Entah mungkin sekarang menggunakan centralized management, kalau di Kaspersky ada security center, kita harus mulai memikirkan out of the box. Ya, contohnya sekarang kombinasi on-prem dan on-cloud, jadi hybrid cloud. Jadi pengguna Kaspersky yang sudah 300 node ke atas, silahkan klaim security center yang cloud, itu free. Ya. Seandainya yang belum pakai Kaspersky, tolong cek bagaimana kemampuan manajemen ke setiap endpoint ya yang di manage, karena challenge-nya adalah di sini harus simplified deployment ya untuk mengejar gap PC yang unmanaged. Kemudian yang terakhir challenge kita adalah untuk integrated solution ya, tanpa banyak melakukan perubahan ya, endpoint sudah strong, kemudian untuk ke tahap advantage enhancement itu cuma simple step saja ya, karena sudah harus memiliki roadmap produk yang integrated ya. Apalagi kalau misalnya yang terjadi seandainya ada produk X, seandainya sudah endpoint sudah ada, untuk ke tahap enhancement harus tambah lagi konsol, tambah lagi produk ini, tambah lagi hardware ini tambahan, kemudian orangnya beda lagi, dan seterusnya, itu nggak integrated. Nah, dan itu berlaku untuk semua segmen, ya, untuk telco, healthcare, finance, government, semua punya challenge masing-masing dalam hal rangka menghadapi cybercrime. Nah, kita lihat bahwa logiknya adalah kita menghadapi common malware. Common malware itu adalah yang kategori non-TTPs, ya, non-teknik, taktik, dan prosedur, non-malware. Ya, di sini hanya cukup orang IT saja. Bahkan mungkin di perusahaan very small company, orang IT merangkap staff dan lain-lainnya, ya itu bisa dikategorikan IT. Ya. Tapi ya sebenarnya itu masih kategori mudah gitu. Tapi untuk saat-saat hari ini, yang namanya ibaratnya menjelang kompleks threat, itu sudah harus ke level kebutuhannya adalah spesialis IT security. Jadi bukan IT saja. Jadi IT itu harus ada IT security ya untuk menghadapi kompleks malware ya. Apatah lagi yang menghadapi namanya targeted attack. Nah, targeted attack di sini bukan skala IT security yang menghadapi. Jadi yang menghadapi adalah tim security operation center. Ya, siapa yang kena targeted attack? Dulu ceritanya adalah hanya perusahaan medium enterprise company, ya, perusahaan besar saja yang skalanya di atas 500 node. Tapi sekarang nyatanya di Indonesia khususnya banyak cerita perusahaan hanya 100 node saja sudah menjadi target. Karena bagi pelaku kejahatan cybercrime, perusahaan kecil itu asumsinya Indonesia itu memiliki minim juga security-nya ya. Dengan tidak ke-manage semua, tidak ada rule untuk masalah data loss, ya tidak ada rule bagaimana mengatur mereka menggunakan aset IT, komputer ya. Contohnya aja ya, perusahaan yang level enterprise masih mengizinkan penggunaan laptop pribadi, bukan aset. Artinya apa? Kalau sudah pribadi itu sudah masuk ke ranah IP kantor, ancaman mulai masuk dengan mudah. Karena IP yang dipakai IP kantor, asetnya aset pribadi, bukan enterprise device. Jadi dengan begitu ya targeted attack akan sangat mudah masuk di level perusahaan kecil juga, hanya perusahaan besar. Ini harus kita pahami, samakan persepsi gitu ya. Jadi tapi tidak harus ada SOC. Nah, siapa yang menggantikan SOC? Teknologi yang menggantikan saat ini. Ya. Oke. Nah, ini adalah pandangan umum, pengetahuan umum. Ya, jadi tidak hanya dari sisi Kaspersky. Jadi first stage itu adalah endpoint level. Jadi harus yang strong endpoint protection. Nah, endpoint ini adalah foundation. Bagaimana cerita kita hanya menghadapi yang malware kompleks, seandainya kita tidak memiliki fondasi yang kuat di sisi level endpoint. Endpoint sendiri di stage 1 itu ada endpoint ya, kelas untuk yang on-prem dan on-cloud, kemudian yang untuk kelas product network, data storage, dan lain-lainnya. Khusus untuk data storage, perhatian saja, banyak case di Indonesia, banyak data loss di storage, ya, karena tidak ada proteksi yang masuk di storage manapun.
Nah, sementara PC-PC yang terhubung ke storage tidak ada proteksinya secara merata. Jadi kemungkinan sangat besarnya untuk sampai kena ransomware yang di level storage. Nah, ini yang kita harus kuatkan di lini pondasinya stage 1. Kemudian stage 2 ini adalah level enhancement. Jadi setelah endpoint-nya sudah cukup kuat, kita harus pikirkan proses semi automation, full automation, ya. Karena apa? Ya semua ancaman sekarang sudah makin kompleks dan tidak bisa setiap saat 24 jam kita monitoring ya semua aset kita. Dan ini perlu ada proses automation. Nah, proses automation ini yang paling kecil dan paling mudah dan murah investasinya ada di stage 2 ya. Ini contohnya untuk kelas EDR optimum saja nanti saya jelaskan di belakang. Jadi kita harus mulai memikirkan tahap untuk automate. Meskipun sebenarnya di level endpoint di Kaspersky sudah ada automate EDR ya. Tapi itu very limited ya, automate EDR. Nah, untuk yang pengguna produk lain tolong cek apakah sudah tersedia automate EDR-nya. Nah, untuk yang stage 2 ini adalah semi dan full automate yang menggunakan EDR. Stage 3 adalah komponen tertinggi yang tidak hanya menjangkau di level endpoint, tapi juga sudah menjangkau di level network. Ya, traffic semua dimonitor, ya, incoming, outgoing, dan lain-lainnya, termasuk membaca anomali dan lain-lainnya. Ini khusus untuk melakukan proses forensik. Ya. Nah, jadi tahapnya adalah dari stage 1, stage 2, dan stage 3 ini adalah roadmap sebenarnya. Jadi kita tidak cukup hanya puas di level endpoint. Ya. Seandainya sampai ke tahap stage 1 sudah terpenuhi, kita mau ke tahap stage 2 dan stage 3, tapi tidak ada human resource, tidak ada skill, orang yang skill, maka tentu ada produk services yang bisa didampingin, ya ditambahkan. Jadi adalah premium services dari Kaspersky. Kaspersky MDR, Managed Detection and Responding, dan premium support professional services untuk setiap insiden respon. Ya, jadi tidak perlu ada orang khusus untuk naik ke stage 2 dan stage 3 untuk menjawab seandainya ada keterbatasan di human resources. Nah, jadi kurang lebih di level pondasi endpoint ya itu konsepnya harus integrated dan centralized di sini. Ya. Untuk di Kaspersky sendiri sudah menganut konsep centralized. Semua produk di manage single console ya dan single role based access control. Jadi tim yang bekerja akan diberikan role based ya untuk melakukan akses kontrol di konsolnya. Dan juga integrated dengan SIEM karena syaratnya sekarang untuk di company ya kita wajib untuk melakukan proses olah log ya untuk menemukan insiden apa yang bisa dijadikan tiket dan untuk segera direspon ya. Jadi semuanya konsep adalah centralized. Dan untuk EPP Kaspersky, Endpoint Protection, yang dia ada di Kaspersky, Endpoint Security for Business itu nama produknya, itu sudah menjadi catatan yang menjadi kunci adalah sudah adanya automate EDR. Jadi untuk mengejar gap ancaman seandainya tidak ada yang skill ya, di setiap company. Kemudian yang penting lagi adalah sudah siap melakukan automate EDR khususnya terhadap non-TTPS. Non-TTPS adalah taktik, teknik, prosedur. Ya, contohnya sekarang ransomware sebenarnya bukan hal yang baru bagi Kaspersky. Ya, dari tahun 2014 kami mencatat zero incident untuk ransomware. Seandainya pun ada case, itu biasanya karena luput tidak terinstall Kaspersky, tidak cek kondisi ternyata protection statusnya off, kemudian masih menggunakan yang outdated OS, contohnya Windows XP ya, dan Windows 2000 server ya itu mungkin sudah lumrah karena memang aplikasi hanya dijalan di outdated OS. Kemudian yang penting adalah semuanya termanage secara terpusat dan kami tidak tinggal diam setiap user, tentu harus ada tim yang paham dengan produk ya, dalam hal ini mungkin bisa dibilang spesialis ya, jadi kami sangat membuka kesempatan untuk rekan mitra user yang mau melakukan
training ya, itu free di kami ya, technical training. Nanti PCMan dihubungi saja kalau seandainya butuhkan training ya. Tahap basic untuk bagaimana memanage on-prem, on cloud PC or server, mobile device ya, dan seterusnya. Oke, untuk yang saat ini Kaspersky sendiri stabil dari sejak 2011. Tren yang kita hadapi di market, ya kita tanpa melihat statistik ya, di Indonesia sendiri level tahap untuk penggunaan produk Kaspersky ya, untuk pengguna di atas 5 tahun ke atas ya, untuk pengguna di atas 5 tahun ke atas sudah meningkat persentasenya, kurang lebih hampir sekitar 65% pengguna sampai 70% ya. Pengguna sudah masuk ke 5-7 tahun penggunaan di Indonesia. Artinya apa? Bahwa tidak perlu ditanyakan lagi bagaimana produk Kaspersky bisa lebih baik dari produk lain. Ya, jadi kami tidak perlu harus menunjukkan statistik sebenarnya. Hubungi kami untuk anytime menghadapi satu masalah apapun kita bantu. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah fokus ke endpoint, maka kita harus melakukan integrasi. Ya, karena integrasi ini sekarang naik kelas bukan hanya di level endpoint saja. 3 komponen utama yang menjadi komponen basic. Pertama, selain endpoint security yang sudah strong, kemudian ditambahkan sandbox, ya sandbox untuk emulation, ditambah lagi adalah EDR optimum. Nah, ini adalah basic integration untuk satu solution Kaspersky. Ya, dulu mungkin 2-3 tahun lalu untuk tahap basic belum ada sandbox, belum ada EDR. Kita basicnya adalah di level endpoint. Nah, sekarang 3 komponen utama ini sebenarnya level basic. Kita naik kelas sekarang. Ya, kenapa sekarang basic tiga komponen, bukan satu komponen endpoint? Karena ancaman semakin kompleks, kemudian IT resource juga terbatas, ya. Untuk tahap belajar butuh waktu lama dan lain-lainnya tidak mengejar. Yang terakhir adalah karena minimnya resource, kita perlu proses automation. Nah, proses automation itu ada di EDR Response, EDR Optimum. Ya. Nah, didampingi dengan services dari Kaspersky seandainya minim resource, yaitu ada Kaspersky health checking service, ada MSA, ada security awareness ya, untuk training security. Seperti ini. Nah, jadi yang sudah saya jelaskan di awal, endpoint security for business, ini bagian dari yang basic sekarang saat ini, bagian yang basic yang kita sudah kenali ya, bahwa di endpoint security for business itu ada 3 kelas, dari select, advanced, dan total ya. Jadi select itu basic protection, advance untuk ke level yang lebih tinggi ya, termasuk data loss ada di advance juga, kemudian patching management juga, yang terakhir total termasuk untuk lingkup di network traffic protection, mail gateway, web traffic gateway. Nah, khusus untuk yang di endpoint select itu sudah ada basic protection ya, termasuk di situ ransom protection. Jadi ransomware sudah kategori non TTPs dan sudah memiliki dedicated features khusus untuk ransomware. Karena ransomware dari tahun 2014 sampai tahun sekarang 2020 itu stabil teknologinya, tapi itu aja ya, sudah diketahui dan dibaca, dan sudah menganut teknologi machine learning karena sudah ada cloud assistant intelligence dan semua platform juga disupport, Linux, Mac, mobile devices, PC dan lain-lainnya, dan bisa export to CM. Jadi yang masih menggunakan produk Kaspersky Select, seandainya punya CM bisa diekspor. Nah, ada basic CM untuk khusus syslog saja. Diterapkan juga role based access, jadi diberikan pengaturan akses untuk setiap admin. Kemudian level advance sudah ada deploy OS, third party software juga termasuk, ada patching vulnerability management, CM advanced management, encryption, data loss, anomaly control. Contohnya kayak ada anomali itu misalnya ada script yang running di background saat kita membuka Excel atau Word, ya ternyata dia connect to CNC server. Nah, itu ada anomali. Kaspersky sudah bisa mampu mendeteksi itu. Oke, yang termasuk yang total sudah include semua untuk web, mail, traffic management. Ya, jadi kesimpulannya semua yang dibilang strong adalah ya komponennya sudah meliputi semua ya, sudah unified security management, multi layered,
setting policy advisory, hardening, zero trust juga support, integration with the system, dan termasuk visibility inventory. Jadi semuanya sudah bisa diekspos. Oke, next untuk yang berikutnya adalah sandbox. Nah, kenapa sandbox menjadi bagian yang basic? Karena di dalam sandbox itu ada proses emulation. Ya, jadi seandainya kita mengandalkan tim IT security resources untuk memahami ancaman sampai relasinya ke indicating of compromise, indicating of attacking, behavior analysis, automatic scan and prevention, dan evasion prevention, ya, dan terakhir adalah dynamic threat emulation. Ini udah nggak mungkin dilakukan oleh orang. Ini ada harus teknologi yang melakukan. Ya. Jadi dengan sandbox inilah ibaratnya setiap user memiliki lab masing-masing. Jadi tidak lagi perlu harus mengandalkan tim expert untuk menciptakan lab. Jadi teknologi ini sudah mengakomodir melakukan sesuatu investigasi terhadap pendeteksian. Ya. Jadi sandbox ini sudah menjadi komponen wajib sebenarnya basic. Ya. Karena malware sekarang ini sudah melakukan metamorfosa yang begitu cepat, ya, metamorphing, polymorphing juga dan lain-lainnya. Jadi kayak ransomware induknya sama, tapi dia melakukan modifikasi script dan lain-lainnya secara cepat. Ya, sampai hari ini tercatat sekitar 12.000 varian per hari untuk ransomware, bahkan meningkat terus sampai 20 ribuan. Ya, jadi teknologi endpoint sendiri seandainya hanya menghadapi ransomware itu simple, bisa dengan endpoint, tapi menghadapi advanced threat, menghadapi targeted attack, ini perlu yang namanya sandbox. Ya, dia bisa langsung melakukan emulation. Nah, yang terakhir adalah proses automation di EDR Optimum. Nah, ini adalah produk yang bagian dari basic. Ya, yang ketiga, dengan EDR otomatis EDR Optimum otomatis akan menghemat waktu banyak untuk proses saat zero day, ya, atau mungkin first detection di hari jam detik yang sama langsung segera lakukan action dan mencari root cause analysis. Nah, ini hal yang nggak bisa dilakukan dengan cepat oleh orang tim. Ya. Jadi untuk orang belajar mencari root cause analysis saja harus memiliki 3 skill utama. Pertama adalah reverse engineering, malware analysis, dan security intelligence. Ya. Dan forensik lagi, ya, untuk melakukan root cause analysis. Nah, sekarang sudah digantikan sama engine, ya, menghemat waktu banyak nih. Jadi harusnya sekolah 5 tahun cukup dengan subscribe EDR Optimum, itu sudah include di dalamnya gitu. Dan mengamati attack spread path. Jadi seandainya ada satu ancaman di titik awal pendeteksian sudah tahu dia akan kemana, dari mana, dan ngapain, dan seterusnya. Ya, sampai ke indikasi pendeteksian DNA-nya menggunakan rumusan indicating of compromise, ya, indicating of attacking. Dan proses berikutnya adalah setelah menemukan satu case insiden, tinggal automate the process menggunakan single click response. Itu ada di EDR Optimum. Ini simple banget. Jadi tidak perlu diskusi panjang lebar, persetujuan dan lain-lainnya. Kaspersky sudah mengambil jalur cepat, single click, langsung automate detecting and responding. Ini untuk yang EDR Optimum. Jadi gambaran intinya adalah sejak adanya intake untuk data collecting, ya, temuan commodity trade, zero day exploit, unknown malware TTPs, fileless threats, neo ransomware, dan lain-lainnya, ya, itu semua sudah automatically stop by EDR Optimum system, ya. Kemudian ada proses automate detecting and responding, ya, diurai kembali. Terakhir sejak proses itu setengah matang ada root cause analysis-nya. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari manajemen, ya, root cause analysis, dan bisa di switch di saat kita lakukan full automate, bisa semi automate juga, atau mungkin manually. Ya. Yang terakhir adalah action. Kalau sudah menemukan apa yang perlu ditindak, tinggal one click respon, selesai. Yang malware-nya sudah di karantina, PC suspeknya bisa di auto isolate, ya, di isolate, objeknya bisa auto killing, auto terminate, auto disinfect, or deleting, dan seterusnya, hanya single one click. Dan insiden close.
Jadi tidak ada insiden yang statusnya open sejak adanya ancaman ya, sampai ke insiden close. Jadi meternya sangat apa namanya terukur ya. Jadi kalau misalnya ada satu endpoint solution yang terintegrasi sampai status insidennya tidak close, berarti something wrong ya, something wrong. Karena insiden itu harus close. Nah, jadi sekali lagi bahwa 3 komponen basic utama adalah yang strong endpoint, automate sandbox, dan EDR optimum di sini. Ya, kalau kita pecah lagi komponennya, ya tentu kita lihat di sisi endpoint strong itu harus ada fungsi harden, behavior analyze, artinya sudah next gen engine, next generation engine, kemudian data protection, ya data loss, data leak dan lain-lainnya, vulnerability patch management karena tidak ada OS yang tidak vulnerable. Even itu pun yang Linux, Macintosh, mobile device, apalagi Android sekarang itu very vulnerable. Ya. Kemudian juga endpoint juga harus siap menghadapi enhanced anti malware. Ya. Enhanced malware dan engine-nya sudah next generation engine. Dimanage terpusat oleh security center, proses emulasi dengan sandbox, ya, kemudian EDR, lebih seperti itu. Nah, tentu kita sekarang kejar-kejaran. Teknologi pesat, maju, ya, mungkin sudah 100 langkah, tapi faktor people dan time. Ya, bagaimana caranya mengatasi gap ketiadaan orang dan waktu. Nah, sebenarnya Kaspersky sendiri sudah memiliki solution ya yang berbasis service untuk menjembatani, memberikan waktu kesiapan IT resource-nya untuk security khususnya. Ya, di situ sudah ada health check service, MSA. Di sini MSA bisa jadi berupa managed protection services (KMP). Ya. Jadi nggak perlu invest orang, cukup sign services Kaspersky, semuanya report akan dikeluarkan per setiap insiden. Jadi insiden satu keluar SOC card dan lain-lainnya. Kemudian untuk bagaimana melakukan training untuk security awareness. Nah, tidak perlu cari-cari training lagi yang tidak tahu arah kemana. Kaspersky ada yang namanya ASAP, Security Awareness, Kaspersky Security Awareness. Nah, ini silahkan lihat di k-asap.com, k-asap.com. Ya. Nah, ini satu informasi terakhir penting bahwa tahapan-tahapan karena kita menghadapi ancaman yang kompleks, tentu roadmap kita adalah berharap dari berangkatnya strong endpoint, berikut sandbox, ya, kemudian EDR optimum itu adalah posisi yang dimana di tengah posisinya. Jadi IT-nya sedang di developing, ya, sedang mempersiapkan, ya, karena hampir tidak ada orang untuk yang expert di security, makanya dibantu dengan proses EDR optimum. Ya. Nah, di sini EDR optimum ini adalah partly automated, jadi bisa semi, bisa full automate. Ya. Sementara untuk yang full automate, ya automate EDR itu komponennya endpoint hanya dan sandbox, jadi tanpa EDR optimum. Ya, jadi cuma endpoint dan sandbox saja. Dia sudah otomatis full automated. Ya. Kenapa di sini ada full automated di sisi kiri, ya, yang sangat basic sekali, ya, untuk yang endpoint sandbox saja tanpa EDR. Full automate karena di sini untuk apa namanya, ketiadaan orang sama sekali, ya, tidak ada orang IT security di sama sekali, makanya di situ sudah full automate menggunakan policy, ya. Dan proses sandboxing hanya untuk menemukan advanced malware. Jadi untuk yang basic integration solution untuk endpoint, idealnya adalah yang tengah, yang EDR, ya, optimum, karena di sini ada proses learning. Jadi untuk belajar IT, mengajari tim IT security-nya untuk memahami konsepnya. Sampai pada akhirnya sudah tim IT security-nya paham, kita bisa pakai yang kanan. Ya. Ini adalah yang EDR expert, bukan optimum, tapi yang expert.
Nah, di situ udah benar-benar menggunakan orang yang sudah expert di dalamnya. Karena ini adalah ya drive untuk threat hunting dan yang lainnya. Ya, ini adalah tim SOC. Kurang lebih begitu. Ya. Kira-kira begitu bahasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan seandainya ada pertanyaan, saya siapkan suatu waktunya. Silakan. Iya, Pak Ari, terima kasih banyak buat presentasinya pagi hari ini. Semoga harusnya membawa manfaat ya. Jadi nanti buat Bapak Ibu sekalian juga, mohon maaf tadi saya lupa sampaikan di awal. Saya mewakili manajemen PCMan juga mengucapkan terima kasih banyak ya sudah mempercayakan produk endpoint security-nya kepada Kaspersky dan tentunya juga melakukan pembelian via PCMan. Jadi nanti di luar forum ini, di luar webinar ini kalau dari Bapak Ibu ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan atau ingin sekedar konsultasi dengan saya maupun tim PCMan, silakan ya feel free saja Bu, Bapak Ibu silakan kontak ke sales masing-masing. Nanti akan kita bantu untuk buatkan agenda meetingnya ya jika diperlukan. Setelah webinar ini mungkin ada yang Bapak Ibu ingin enhance dari fitur security yang sudah endpoint security yang sudah Bapak Ibu punya ya, agar supaya bisa lebih tidur nyenyak ya ibaratnya gitu Pak Ari ya. Jadi mudah-mudahan webinar hari ini membawa manfaat tentunya, dan saya persilakan kalau ada yang ingin bertanya. Mungkin kalau tidak sempat untuk chat juga boleh. Saya persilakan untuk open mikrofon juga ya Bapak Ibu. Silakan ada yang mau bertanya. Soalnya nanti kalau nggak ada yang bertanya ini door prize-nya juga nggak bisa dibuka nih. Ya Bapak Ibu. Ya ini ada pertanyaan Pak. Satu dari sebentar ya. Ya, ada pertanyaan dari Pak Slamet Dodik Eko Setiawan. Pak Ari. Ya, pertanyaannya bagaimana proteksi data di OneDrive ya, di cloud storage ya pertanyaannya. Ya, sebenarnya kalau sudah ranahnya cloud, maka proteksi yang kita gunakan adalah yang proteksi yang cloud punya. Kaspersky yang cloud, itu di Kaspersky itu ada namanya Endpoint Security Cloud dan Cloud Plus. Jadi Bapak ambil yang Cloud Plus, itu sudah include proteksi OneDrive Pak, termasuk Office 365-nya. Jadi itu full package untuk yang solution. Ya, ini untuk menjaga OneDrive yang di cloud storage. Tapi pun seandainya untuk mengamati keluar masuknya data di cloud storage, ya tentu kita melihat dari sisi endpoint-nya saja dulu ya. Setiap laptop yakinkan bahwa tidak ada yang melakukan password sniffing untuk akses ke OneDrive-nya. Yang pertama, karena itu kuncinya ya. Ada beberapa aplikasi yang kayak fake AV yang tadi saya jelaskan di awal, itu adalah melakukan proses di background prosesnya adalah password sniffing ya, akses di situ tidak terlihat ya. Banyak Indonesia yang menggunakan fake AV, terjebak ya untuk bersihin sampah, ternyata dibilang terlihat pendeteksian malware padahal tidak ada, itu cuma video saja. Yang dia lakukan scan itu pergerakan statistik itu cuma video, tapi ya tertipu juga banyaknya. Nah, di situ terus ada password sniffing, akhirnya akses ke OneDrive-nya pun bocor gitu. OneDrive itu bocor. Nah, itu untuk sisi endpoint. Dari sisi cloud-nya itu sendiri ada untuk OneDrive itu ada khusus dari Kaspersky yang harus pakai yang produk yang endpoint cloud. Tapi memang endpoint tidak harus yang cloud juga untuk mengamankan data keluar masuk ya. Penting menjaga akses privilege paling utama ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Ya. Jadi ini waspada aja nih. Jadi aplikasi-aplikasi yang numpang ya ternyata melakukan password sniffing. Nah ini kita berbahaya nih untuk storage kita nih, ya, untuk cloud storage. Saya pernah juga menggunakan VPN, ya VPN yang katanya bagus ya. Saya coba tes, ternyata provisioningnya ke satu country di Amerika dan durasinya hanya berapa menit, langsung ada upaya pembocoran akses ke Outlook 365 saya. Ya, jadi hanya dengan hitungan menit
VPN itu melakukan sniffing akses ke Outlook 365 saya. Untungnya security di Microsoft cukup baik, langsung melaporkan adanya akses liar ya dari akses luar tertentu di saat saya bekerja normal di kantor. Ya. Langsung saya reset password dan saya tutup kembali menggunakan two-time verification ya, dengan kombinasi SMS handphone itu lebih ideal ya. Jadi kalau Bapak punya cloud storage, gunakanlah two-time verification, Pak. Jadi jangan hanya one-time password, tapi juga langsung verification ke handphone. Itu sangat membantu sekali, Pak. Ya, itu mungkin saran dari saya. Oke, mudah-mudahan terjawab. Yang kedua, Pak Krom. Selamat siang, Pak Krom. Mudah-mudahan sehat. Ya, siang, Pak. Pertanyaannya, oke. Langkah mencegah serangan virus, sebagaimana perangkat pribadi karyawan digunakan bekerja secara edit, bisa melakukan full control. Ya, tentu Bapak harus mulai berhitung, Pak Krom, mulai berhitung aset dan non aset. Apakah yang menjadi kewajiban perusahaan untuk diproteksi? Kalau yang non aset, singkirkan, Pak. Jangan kasih VPN, ya, untuk yang non aset. Tapi kalau misalnya ternyata non aset pun menjadi bagian jadi pengamanan, mau nggak mau memperlakukan yang non aset menjadi kayak aset enterprise, aset perusahaan. Ya, itu pertama poinnya. Berarti ya notes yang mereka miliki mungkin satu karyawan laptop kantor terinstall endpoint, berarti laptop yang non aset pun harus ada endpointnya, Pak. Ini mau nggak mau jadinya. Karena barrier-nya nggak ada gitu, mana masalah aset mana non aset. Ya. Jadi yang pernah kejadian adalah karyawan menggunakan dua laptop, satu pribadi satu kantor. Sementara dua-duanya mendapatkan akses IP kantor, entah dari VPN dan lain-lainnya. Nah, disinilah ancaman itu masuk, Pak. Hanya membawa komputer warnet ke kantor, Pak, jadinya, Pak. Ya, mungkin bahasa simpelnya begitu, gitu. Membawa komputer warnet ke kantor. Jadi ya lebih bagus ya perlakukan yang non aset menjadi aset, pantau, masukkan dalam radar, Pak. Dan fungsinya berikutnya adalah tim admin lakukan monitoring secara rutin, ya, rutin. Yang out of control tolong kejar. Ya, seandainya infranya tidak siap, tarik akses VPN supaya PC-nya yang berada di mana terhubung ke manajemen konsol atau gunakan cloud console, KSC cloud console. Ya. Oke, gitu aja kurang lebih, Pak. Ya. Dan terjawab dari Pak Anugrah Sito. Oke, selamat siang, Pak. Pertanyaannya, apakah Kaspersky bisa bersaing dengan antivirus lain? Nah, dalam hal mendeteksi ransomware dan malware secara detail. Oke, saya kira semua produsen endpoint akan bilang selalu nomor satu terbaik dan lain-lainnya. Ya, saya tidak pernah menggunakan meter dari independent scoring dan lain-lainnya. Ya, tapi yang saya pernah pahami adalah Bapak lihat di YouTube saja, Bapak lihat di YouTube, ya. Kemudian Bapak ketik tech dive. Nah, saya kasih tahu sama Bapak, tech dive. Itu Google Chrome, saya masukin mana contohnya? Webinars. Ya, Bapak lihat saja di YouTube ya, youtube.com. Kemudian tech dive. Wah, ditutup kayaknya. Kemudian dari tutup. Coba Pak di Google Drive Bapak ya, ada Kaspersky Tech Dive. Di situ adalah semua simulasi produk, kelihatannya di kantor saya ditutup sini YouTube ini. Ya. Jadi silahkan Bapak buka saja di ke YouTube ya, Kaspersky Tech Dive. Di situ ada simulasi terhadap ransomware seperti apa, terhadap fileless attacking seperti apa ya, dan bahkan Bapak mau coba real malware juga boleh ya, lakukan saja sendiri. Setiap kali Bapak menemukan malware, Bapak langsung direct click saja, di direct click, jalankan maksud saya, Pak, gitu. Tapi dalam rangka untuk membuktikan dari
kekuatan dari engine-nya endpoint ya. Sama seperti halnya Bapak lakukan yang ke produk lain. Sampel malware banyak Pak, ransomware atau fake Avella, backdoor, Trojan, apa mungkin rootkit ya. Silakan Bapak download di internet, kemudian Bapak jalankan selagi ada endpoint Kaspersky-nya. Kalau Bapak di produk lain ya Bapak juga jalankan. Dan yang penting apa? Jangan update Pak. Clue saya adalah jangan update ya. Karena kekuatan engine endpoint yang next generation itu tidak mengandalkan update pattern. Nah, jadi kawan-kawan yang sudah pakai Kaspersky, mindsetnya diubah dikit, bukan artinya tidak update, tidak terdeteksi, ya. Karena endpoint sekarang sudah machine learning. Update itu hanya ritual saja, bisa bulanan, sebulan sekali, 2 minggu sekali, nggak masalah. Endpoint tetap mendeteksi. Gitu. Nah, produk lain juga harus siap untuk dites, jalankan malware tanpa update. Nah, di situ kelihatan kekuatannya, Pak. Ya, silahkan coba sendiri, Pak. Banyak kok ya referensi. Kami juga dilakukan di lab kami untuk melakukan uji itu. Ya. Di UT Contest, kami di customer lain juga pernah lakukan itu. Ya, kita bersyukur kita nomor 1 ya saat ini. Oke. Kemudian terjawab ya. Jadi sebenarnya sekali lagi saya tidak membilang Kaspersky nomor 1, tidak Pak. Ya, di Kaspersky kami dan prinsipal lah yang berusaha mengawal produk ini menjadi lebih baik. Ya. Dan tim support dari PCMan khususnya partner yang langsung turun merespon kalau ada ancaman, silakan tolong hubungi kami. Ya, tidak apa-apa. Oke, kemudian pertanyaan, oh ya mudah-mudahan terjawab ya Pak Anugrah ya. Sekolah Bapak silakan chatting sama saya, kepada Bapak. Kemudian Pak Imam, terima kasih Pak Imam, selamat siang. Pertanyaannya untuk email phishing attack, kadang masih ada email phishing yang masuk ke email klien dan ada link tertentu emailnya, mohon arahannya. Oke. Seandainya sudah ada endpoint Kaspersky dan masih ada phishing-nya, tolong dicek fitur policy-nya karena Kaspersky sudah include anti phishing di email ya. Nah, seandainya ada link yang memang diindikasikan sebagai phishing dan sudah ada endpoint Kaspersky-nya, tolong segera report support email ke saya atau tim support Kaspersky _support. Nah, kalau ada apa-apa langsung direct sehingga kami bisa langsung menghubungi ke tim whitelisting ya, cloud analysis. Silakan email ke Kaspersky _support indo.com. Nah, saya chatting ya di situ. Segera saya kasih objeknya, silakan langsung kami akan cek ke cloud analysis. Kadang-kadang phishing belum tentu phishing. Jadi kalau memang itu terbukti phishing, maka kami akan lakukan blacklisting. Ya. Oke, gitu aja kurang lebih. Tidak semua 100% email phishing terjaring. Tidak, saya yakin semua produk tidak 100%. Tapi faktor yang saya temukan banyak case sudah banyak ketangkap phishing-nya, mungkin salah setting, cek phishing policy-nya dan lain-lainnya. Itu aja ya. Oke, gitu aja, mudah-mudahan terjawab Pak Imam. Terima kasih pertanyaannya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, baik. Ya. Pak Akrom ya, juga Pak Slamet Dodi ya, mudah-mudahan terjawab. Pak Imam juga ya, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya.